Bismillahirrahmanirrahim. Dahulu kala terdapat sebuah kerajaan di tanah Sumatera yang terkenal dengan kemakmurannya. Konon katanya kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Pada suatu hari, sang raja pergi berburu ke belantara hutan Sumatera. Namun siapa sangka anak panah sang raja meleset dan mengenai seorang petapa yang bergelar Puyang. Sang petapa murka dan mengutuknya. Kelak, istri raja yang kala itu sedang mengandung akan melahirkan seorang putra mahkota nan tampan, tapi memiliki penyakit bau badan. Kesungguhan hati sang raja yang bersujud meminta maaf, Puyang pun memberi jalan keluar, karena memang kutukannya tidak bisa ditarik kembali. 17 tahun berlalu, kutukan itu benar-benar terjadi. Sang putra mahkota kerajaan saat itu memasuki usia remaja, terkena penyakit kulit yang mengeluarkan bau amis dan anyir. Penasehat kerajaan mengingatkan raja akan kutukan Puyang 17 tahun lalu. Untuk menghilangkan kutukan itu, putra mahkota harus segera dinikahkan dengan seorang wanita yang lahir tanpa hari-hari. Raja dan pihak kerajaan pun mencari wanita yang lahir tanpa ari-ari ke berbagai penjuru negeri. Sampai akhirnya kabar tersebut terdengar oleh kerajaan tetangga. Jodoh memang tak kemana. Kabar itu terdengar oleh kerajaan tetangga yang kebetulan memiliki putri terlahir tanpa ari-ari. Keduanya sepakat untuk menikahkan anaknya. Namun siapa sangka raja dari kerajaan tetangga itu memiliki niat jahat, yakni menginginkan kekuasaan dan perluasan wilayah. Putri dari kerajaan tetangga itu sempat menolak ketika dijodohkan dengan sang mahkota raja, dengan alasan karena tidak mencintainya. Alasan lain tak kalah kuatnya ialah karena putra mahkota terkena dengan penyakit kulit yang bau anyir dan amis. Namun karena dipaksa oleh banyak pihak, putri pun bersedia. Putri pun dipinang dan dibawa oleh keluarga putra mahkota menuju kerajaannya, menaiki tandu. Pada saat bersama sang mahkota raja di dalam tandu, putri muang dan ingin muntah. Rasanya mau pingsan karena tidak tahan dengan bau anyir dan amis sang putra mahkota. Saat melewati jembatan Ampera Sungai Musi yang kala itu airnya sedang pasang dengan arus deras, putri pun melompat dari tandu dan terjun ke dalam sungai. Para pengawal kerajaan mencari putri ke berbagai penjuru sungai, namun putri tidak ditemukan. Konon katanya dari cerita inilah terciptanya sosok hantu Banyu yang selalu muncul di kala air pasang tak kalah paghrib menjelang. Kisah pun beralih ke 100 tahun kemudian di dunia peradaban baru. Hari itu Sandikala di Bimantara memberikan nuansa yang damai. Guratan merahnya di langit senja sungguh indah luar biasa. 4 sekawan bocah 9 tahun tengah bermain gundu, duduk berjongkok sembari memicingkan mata, berfokus memetik benda bulat itu di jari telunjuknya agar mendarat sempurna dengan kekuatan penuh. "Bani, baliklah kudai, nak makan." "Bani, pulanglah dulu, mau makan." Seorang wanita setengah baya mengenakan baju kebaya dengan bawahan kain songket sketsah khas Palembang, ditambah lagi balutan telekung di kepala, sedikit pun tak mengurangi aura keibuannya. "Iyo mak, dengat lagi." "Iya bu, sebentar lagi." Perempuan setengah baya itu berlalu pulang setelah mendapatkan jawaban dari anaknya. "Dari mana mak Bani? Megrib-megrib macam ni masih keluyuran baik?" tanya Zubaidah yang akrab dipanggil Mak Beda oleh ibu-ibu tetangga. "Dari mana Bu Bani, maghrib-maghrib begini masih keluyuran?" "Katik Mak Beda,
Dia manggil Bani. Akhir nak maghrib, dia belum pulau balik. Nggak ada Bu, dari panggil Bani. Karena hari sudah menjelang maghrib, dia belum pulang. Oh, pela mak beda, balik dulu. Beberapa menit berlalu sehabis main, Bani pulang ke rumah dalam kondisi tubuh berpeluh keringat. Dia kemudian mengambil handuk dan sebuah ember plastik kecil yang berisi sabun, lalu pergi ke sungai untuk mandi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Suara rekaman pengajian mulai terdengar dari pengeras suara masjid. Itu berarti sebentar lagi maghrib tiba. Di perjalanan, Bani merasa sakit di bagian perut. Rasa ingin buang air besar yang tiba-tiba dan tidak tertahan itu membuatnya mempercepat langkah. Kian berjalan cepat, semakin membuat ampas dari hasil pencernaan produksi organ dalam perut semakin ingin meledak. Mak Beda yang kala itu sedang beres-beres sehabis memanggang kelempang, hampir ditabrak oleh Bani yang berlari. Ya Allah Bani, apa idak nengok ada bibi? Nak kemana pulo cak buru-buru nian? Apa kamu enggak melihat ada bibi? Emangnya mau kemana kok buru-buru? Maaf Bi, Bani kebelet. Gas saja Bani menuruni tangga yang hanya tinggal beberapa lagi itu. Karena air sungai Musi memang sedang naik. Airnya nampak keruh, arusnya juga deras. Akibat terburu-buru, Bani hampir terpleset tak kalah menuruni tangga. Bani yang memang masih bocah berjongkok di tepian batang tempat mandi. Ah, lega, ujar Bani saat terbebaskan dari hajatan itu. Beberapa menit berlalu. Di rumah, Rohaya ibu Bani tengah menanti putra sulungnya itu yang belum juga kembali dari sungai. Suara azan maghrib telah berkumandang di pengeras suara masjid. Tapi roh Bani yang kerap dipanggil Bani itu belum juga kembali. Jelas saja perbuatannya membuat Rohaya ibunya kesal. Apa dia gawe Bani itu? Suara azan terdengar belum pulau balik. Apalah kerjaan Bani? Suara azan maghrib telah terdengar. Dia belum juga pulang. Siti, coba kau jengok Bani. Mak nak sembayang, kata ke, apa dak nak beri jo balik lagi? Siti, coba kau lihat Bani. Mak nak sholat, bilang sama dia, apa enggak kepikiran mau pulang? Iya mak, iya bu. Siti pun pergi ke sungai. Di perjalanan saat melintas deretan rumah warga, dia disapa oleh Mak Beda, yang kebetulan rumahnya berada di atas tebing pinggiran sungai Musi. Ai Siti, nak kemana? Awak gadis dalu-dalu masih di tanah. Mau kemana Siti? Malam-malam begini masih keliaran. Nak nyusul Bani Bi. Lah, apa dia belum pulang balik? Emangnya dia belum pulang? Iya Bi. Iya Bi. Mendengar itu, Beda yang juga kebetulan ingin ke air berbarengan dengan Siti. Saat sampai di sungai, Siti mulai panik tak kalah melihat sebuah handuk tergeletak di tangga dan ember plastik kecil berisi sabun yang berceceran. Lah Siti, kemana adik kau? Ngapo laju ati di banyu nih? Siti, kemana adikmu? Kenapa tidak ada di sungai ini? Siti dan Beda melihat ke ilir dan ke hulu sungai. Siti dan Beda melihat ke ilir dan ke hulu sungai. Barangkali bisa menemukan Bani. Namun ketika Beda mengarah cahaya senternya ke tengah laut, ia melihat sebuah kepala ingin menyelam dengan rambut panjang sekitar 1,5 meter mengambang di permukaan sungai.
Astagfirullah Siti. Kenapa Bi? Kenapa Bi? Bella, kita balik kasih tahu sama mak kau. Ayo Siti, kita pulang, kasih tahu sama ibumu. Siti yang baru berusia 14 tahun jelas tidak mengerti apa maksud ketegangan yang Beda rasakan. Namun seolah mengerti, Siti enggan banyak bertanya dan segera naik ke atas, bergegas ke rumah memberitahu perihal yang terjadi di sungai pada ibunya. Astagfirullah, bebenar baik Siti. Astagfirullah, yang benar Siti. Benar mak, Bani dak katik di sungai. Iya Bu, Bani gak ada di sungai. Suara riuh Rohaya memancing perhatian tetangga. Salah satunya Mang Kohar yang kala itu sedang bermain gaplek di depan warung Haji Bidin. Memangnya kemana Bani Rohaya? Memangnya kemana Bani Rohaya? Ke banyu Mang, mandi. Aduh, Mang Kohar dan beberapa temannya menghentikan aktivitasnya bermain gaplek. Mereka kemudian ke Sungai Musi dibantu beberapa warga lainnya. Malam itu di bantaran Sungai Musi, hampir semua warga desa turun ke air untuk mencari Bani. Kuat dugaan Bani tenggelam. Beberapa orang mencoba mencari ke ilir. Barangkali Bani terbawa arus deras, karena memang kala itu air sedang pasang. Namun sayangnya sudah hampir menjelang subuh. Belum juga ada tanda-tanda keberadaan bocah malang itu. Pencarian pun dilanjutkan pada siang harinya. Kali ini pala relawan lebih banyak dari semalam. Beberapa warga sampai menaiki perahu dan kapal mencari Bani di tengah sungai. Hingga di hari kedua, Bani belum juga ditemukan. Rohaya meronta-ronta dengan brutal, menangis meratapi kepergian Bani. Jika tidak ditahan warga, mungkin ia telah terjun ke dalam Sungai Musi. Namun anehnya, di hari ketiga, Bani ditemukan mengambang dengan cara bertelungkup oleh warga, tepat di lokasi diduganya ia terjatuh, keluar begitu saja dari dalam pusaran air yang besar. Bocah malang itu ditemukan oleh warga telah meninggal dunia dengan kondisi yang mulai membusuk. Beberapa kali jasad Bani gagal diambil untuk dinaikkan karena hampir semua bagian tubuhnya terdapat lendir aneh yang sangat licin. Kondisinya begitu tragis, sungguh memprihatinkan. Seluruh bagian tubuh Bani membiru. Ironisnya, terdapat sebuah lubang sebesar ibu jari di bagian ubun-ubunnya. Rohaya menangis histeris tak kalah menyaksikan kondisi tragis anaknya. Dia meronta-ronta tak terkendali, berkeluh kesah menyalahkan diri sendiri. Apalagi kejadian ini terbilang aneh, karena memang sepanjang sejarah belum pernah ditemukan kondisi jasad tenggelam seperti yang dialami Bani. Untuk pertama kalinya, tragedi tragis itu terjadi menimpa anaknya. Sore itu juga Bani dimakamkan di samping kuburan ayahnya, di lokasi makam keluarga, karena memang kala itu pemerintah belum mempunyai lokasi pemakaman umum. Kesaksian Beda yang sempat melihat makhluk seperti siamang yang memiliki bulu-bulu lebat dengan rambut panjang menguatkan dugaan bahwasanya terdapat sosok penghuni Sungai Musi yang tak kalah menyeramkan dari seekor buaya. Kabar kematian Bani menyebar luas ke semua penjuru desa yang mendiami bantaran Sungai Musi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.